Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas tentang tujuan hidup seorang mukmin. Tujuan akhir kehidupan seorang mukmin. Kita akan membahas beberapa ayat yang menjelaskan tentang kemana seharusnya seorang mukmin hidup dan bagaimana seharusnya seorang mukmin hidup di permukaan bumi. Yang pertama, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Ali Imran ayat 186. Ini ayat pertama yang sering dibahas oleh para ulama ketika mengingatkan manusia tentang tujuan hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Setiap jiwa, setiap yang bernyawa pasti meninggal dunia, pasti mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Dan besok di hari akhirat Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan setiap balasannya untuk kalian. Artinya jemaah sekalian, kalau di dunia ini kita melakukan kebaikan, kita beramal saleh, kita patuh dan taat kepada Allah, Allah akan balas di dunia kebaikan kita. Tetapi balasan Allah di dunia belum sempurna. Belum sempurna. Di mana Allah sempurnakan? Di hari akhirat. Dan kalau ada orang berbuat dosa dan maksiat di permukaan bumi ini, meninggalkan salat, menzolimi orang lain, hidupnya penuh dengan kedustaan, maka di hari akhirat Allah akan menyempurnakan balasan hukuman untuk dirinya. Jadi dunia ini memang bukan tempat untuk menikmati hasil. Sebagian orang yang berbuat baik di dunia, Allah balas kebaikannya di dunia, namun belum sempurna. Karena kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala akan ditunjukkannya di hari akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang Allah jauhkan dari api neraka, Allah masukkan ke dalam surga, itulah orang-orang yang sukses. Jadi kata Allah apa jemaah sekalian? Orang yang sukses adalah orang yang Allah jauhkan dari api neraka, Allah masukkan ke dalam surga. Kenapa ada kalimat Allah jauhkan dari api neraka, Allah masukkan ke dalam surga? Kenapa Allah tidak mengatakan orang yang sukses, orang yang masuk surga? Karena ada dua perbedaan di situ, Pak. Al-Imam Ibnu Katsir, beliau mengatakan orang yang paling beruntung, orang yang Allah jauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Karena besok di hari akhirat orang masuk ke dalam surga itu macam-macam caranya, Pak. Ada golongan yang paling terbaik masuk surga bi ghairi hisab, bi ghairi azab. Ada orang yang masuk ke dalam surga Allah tidak perlu dihisab amalannya, tidak perlu diazab tubuhnya. Ini golongan yang terbaik, Bapak Ibu. Golongan yang kedua, ada golongan yang masuk ke dalam surga setelah Allah hisab, Allah hitung, Allah tanyakan, Allah timbang amalnya. Ini masih mending. Dan ada golongan yang paling terakhir adalah mereka masuk ke dalam surga setelah sebelumnya Allah membakar mereka dalam api neraka. Semuanya masuk surga, tetapi ada yang disiksa dalam api neraka dulu, ada yang tidak. Maka kita meminta kepada Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang masuk surga Allah tanpa hisab dan tanpa azab. Ini golongan terbaik, Pak. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang sukses bukan hanya sukses dunia, tapi sukses dalam urusan akhirat.
Allah mengatakan faqad faz, itulah orang-orang yang sukses yang sebenarnya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kehidupan yang menipu kalian. Ini ayat pertama jemaah sekalian. Allah ingatkan kita, orang yang sukses bukan orang yang banyak harta, orang yang tinggi jabatan, bukan. Orang yang sukses orang yang Allah jauhkan dari api neraka Allah. Baik, poin yang kedua, surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentu untuk masuk ke dalam surga itu ada beberapa proses yang ingin kita angkat pada kesempatan kali ini. Apa yang Allah sebutkan dalam surah Al-Mu'minun 112 sampai 115. Itu tentang kisah umur manusia di padang mahsyar, Pak. Al-Mu'minun 112 sampai 115. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Allah bertanya kepada seluruh penduduk mahsyar. Allah mengatakan, wahai penduduk mahsyar, berapa tahun kalian hidup di dunia? Lihat Pak, pertanyaannya apa? Berapa tahun kalian hidup di bumi? Penduduk mahsyar mengatakan, qalu labithna yawman aw ba'da yawmin fas'alil 'addin. Kata penduduk mahsyar, wahai Rabb, kami tinggal di bumi sebahagian dari hari atau hanya satu hari saja. Terjadi perbedaan yang sangat signifikan. Allah tanya, berapa tahun kalian hidup di dunia? Penduduk mahsyar menjawab apa? Kami hidup setengah hari atau satu hari saja ya Allah. Allah tanya berapa tahun, jawabannya satu hari. Sebagian menjawab setengah hari. Kenapa kira-kira Pak? Karena ketika di padang mahsyar, disitulah waktu yang sebenarnya. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di bumi. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di bumi. Ketika penduduk mahsyar bangkit di hadapan Allah, ditanyakan kepada mereka, berapa tahun kalian hidup di dunia dulu? Yang menjawab satu hari siapa? Umatnya Nabi Nuh alaihi salam. Karena umat Nabi Nuh umurnya 1000 tahun. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Nuh, walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Nabi Nuh itu hidup di dunia 950 tahun, Pak. Itu umur dakwahnya. Umur mereka 1000 tahun, ribuan tahun. Jadi besok di padang mahsyar yang mengatakan, ya Rabb kami hidup di dunia satu hari, itu orang yang hidupnya 1000 tahun di dunia. Dan yang menjawab setengah hari siapa? Inilah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang umur mereka tidak sampai 1000 tahun. Subhanallah jemaah. Ternyata besok di akhirat kita baru tahu, ternyata kita hidup di bumi ini sebentar. Sebentar kita menahan apa yang Allah haramkan. Dan maha adilnya Allah, ketika orang taat dan patuh kepada Allah di dunia ini, Allah membalas dia dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Ada orang Bapak Ibu, waktunya sholat dia sholat, bakti sama orang tua. Apa yang Allah haramkan dia tinggalkan. 70 tahun dia bersabar, 80 tahun dia bersabar. Kalau Allah masukkan dia ke dalam surga, 70 tahun di dunia bersabar, ganjarannya di akhirat kebahagiaan selama-lamanya. Itu maha besarnya Allah, Pak. Begitu juga sebaliknya, kalau ada orang hidup di dunia 70 tahun, 80 tahun, karena umur umat Nabi Muhammad itu jarang yang sampai 100.
Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati baina sittin wa sab'in wa aqalla man yazidu ala dhalik. Umur umatku itu 60 sampai 70 dan sangat sedikit yang lewat dari itu. Ada orang hidup 70 tahun, 80 tahun, dia bertaubat kepada Allah, dia memperbaiki dirinya di sisa-sisa umurnya, Allah masukkan dia ke dalam surga. Karena Islam tidak pernah mengenal masa lalu dan kemudian berputus asa, tidak ada, Pak. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal kalian itu tergantung dengan akhirnya. Husnul khatimah. Ada orang 30 tahun taat, di masa muda taat, namun di akhir hidupnya murtad. Na'udzubillah. Ini jemaah sekalian, pada ayat Al-Mu'minun, ayat yang kita bahas pada poin yang kedua ini, menceritakan tentang pendeknya umur kita sebenarnya. Dan selalu bayangkan orang-orang yang lebih sukses daripada kita dalam urusan dunia yang sudah meninggal dunia. Kita ini, Pak, kalau mati kita hari ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 3 perkara yang mengiringi jenazah kalian. 2-nya akan meninggalkan kalian, 1 yang bersama kalian. Kata Nabi, yang pertama, keluarga akan mengantarkan kita kepada liang lahat kita. Yang kedua, kendaraan kita, harta kita. Mungkin mobil kita ikut, sebagian harta kita ikut. Dan yang ketiga adalah amal kita. Dan Nabi mengatakan setelah selesai jenazah dimakamkan di liang lahatnya, maka 2-nya pergi. Keluarga pergi meninggalkan kita, harta pergi meninggalkan kita, tersisanya hanya 1 amal soleh. Itu yang menjadi bekal kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang sesayang apapun sama kita di dunia ini, cinta secinta apapun sama kita di dunia ini, akan ingat kita setahun 2 tahun. Itu terlalu lama itu. Orang akan menangisi kita, akan bercerita tentang kehidupan kita seminggu 2 minggu. Setelah 2 minggu, 3 minggu, orang hidup seperti biasanya. Ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita melihat generasi-generasi terbaik salafus saleh di masa para sahabat, kita lihat mereka orang yang benar-benar semangat mengejar surga. Semangat mengejar surga itu, Pak. Contoh salah seorang sahabat yang mulia, dia pernah terlambat sholat asar. Terlambat sholat asar 1 rakaat, Pak. 1 rakaat terlambat. Setelah selesai dia sholat, dia datang menghadap Rasul, ya Rasulullah, aku terlambat sholat asar 1 rakaat. Ini tanah yang paling aku cintai di kota Madinah, tanah yang paling aku sayangi, yang paling berharga dalam hidupku, aku wakafkan ya Rasulullah. Mudah-mudahan tanah ini bisa menggantikan pahalaku di akhirat. Lihat, Pak, 1 rakaat dia terlambat sholat, dia menyesal karena gak bisa dirubah. Maka dia berikan tanah terbaiknya di kota Madinah untuk menebus kekurangan sholat tadi. Subhanallah jemaah. Karena para sahabat memahami dunia itu tidak ada nilainya, Pak. Jadi maksud Nabi SAW, kalau seandainya kita miskin, itu tidak berbahaya bagi agama kita, selama kita menjadi orang yang bersabar. Justru yang paling ditakutkan oleh Rasul kalau kita kaya raya. Islam tidak melarang kita kaya raya, Pak. Karena para sahabat banyak yang kaya, tapi mayoritasnya mereka miskin. Yang kaya segelintir saja. Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, Anas bin Malik di akhir hayatnya kaya. Yang kaya mengejar surga dengan kekayaan. Harta diberikan untuk orang-orang fakir. Punya harta dipakai memakmurkan masjid Allah.
Ini harta yang bermanfaat, jemaah. Karena kita lihat ada orang hartanya banyak, tidak manfaat, Pak. Punya rumah 7, yang ditempati cuma 2, Pak. Sisanya diapain? Ditinggal gitu aja. Disewa tidak, kosong, tidak bermanfaat. Di garasi mobilnya ada 10 mobil, yang dipakai hanya 2 atau 3, sisanya mubazir. Kata Allah apa? Kalau seandainya dunia ini nilainya sama dengan seekor sayap nyamuk, andaikan sama, Allah tidak akan memberikan minum kepada orang kafir 1 teguk pun. Berarti sama nggak nilainya? Tidak sama. Dunia lebih rendah daripada seekor sayap nyamuk. Kenapa dikatakan lebih rendah kalau dibandingkan dengan akhirat? Maka orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang hidup mempersiapkan kehidupan di akhirat, itu orang yang cerdas, Pak. Dan Nabi SAW mengatakan, al-qaisu man dana nafsuh wasta'dada lima ba'dal maut. Orang yang pintar, orang yang jenius, orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan apa setelah kematian dirinya. Itu orang yang cerdas, jemaah. Bukan orang yang paham ilmu dunia, bukan itu orang cerdas. Orang yang cerdas, orang yang tahu nih, setelah saya mati kemana saya? Apakah ke surga atau ke dalam neraka, wal iyadzu billah. Dan untuk mendapatkan surga Allah itu, Allah menyuruh kita beramal. Untuk masuk ke dalam surga itu dibutuhkan rahmat Allah. Karena kata Nabi SAW, lan yadkhulal jannah ahadakum bi'amalih, atau kama qal, tidak ada yang masuk surga Allah karena amalnya, tetapi kalian masuk ke dalam surga Allah karena rahmat Allah kepada kalian. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kalau begitu untuk apa kita beramal? Kata para ulama hadis, kita beramal untuk menentukan kita di surga yang mana. Karena surga itu ada 100 derajat. Ada di derajat pertama, derajat kedua, derajat ketiga. Dan surga yang paling rendah, Pak, itu 10 kali kelipatan dunia. Itu surga terendah itu, Pak. Maka selalu jemaah sekalian bayangkan surga Allah. Bayangkan janji Allah, itu membuat kita semangat beramal, Pak. Semangat bangun malam, semangat baca Al-Quran. Karena kita hidup di masa di mana waktu kita habis untuk dunia. Habis, Pak. Baca Quran 1 juz tidak sempat lagi. Baca Quran 1 juz itu, Pak, kalau tidak kita latih dari sekarang, tidak akan pernah mampu kita. Padahal 1 juz itu kalau kita baca setiap selesai sholat 2 lembar, selesai. Ini orang yang mengejar surga, Pak. Waktunya manfaat. Dia tidak punya waktu untuk hal-hal yang sia-sia. Karena dia tahu tujuan hidup dia adalah masuk ke dalam surga. Dan salah satu pertanyaan besar di surga apa? Atau di akhirat apa? La tazalu qadaman 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Besok di akhirat, kaki kita ini tidak akan pernah bisa bergerak di hadapan Allah sampai Allah tanyakan kepada kita 4 perkara, jemaah. Perkara yang pertama, an ilmihi fima afnah, atau an waqtihi fima afnah. Tentang umurnya, tentang waktunya, untuk apa dia habiskan. Waktu ini tanya sama Allah. Orang yang sering buang-buang waktu di dunia ada pertanggungjawaban di hari kiamat. Bukan tidak ada, Pak. Orang yang sering begadang, nonton bola, terlambat sholat subuh, orang yang sering nonton melihat aurat wanita, Allah tanya di hari kiamat. Bukan tidak Allah tanya, jemaah. Ini pertama, Pak, tentang waktu. Sebagian riwayat menyebutkan an syababihi fima ablah. Tentang masa muda dihabiskan untuk apa? Masa muda kata para ulama 40 tahun ke bawah disiapkan itu, Pak. Habis untuk apa 4 tahun pertama kita? Yang kedua,
tentang harta. Pertanyaan tentang harta dua, yang lainnya satu aja. Tentang harta ada dua. Dari mana kamu dapatkan dan kemana kamu keluarkan. Jadi jangan pernah kita berpikir harta saya terserah saya. Enggak, itu harta titipan Allah. Kita tinggal menerima. Dan kemana kita keluarkan harta tadi. Karena ada orang hartanya halal, kerjaannya halal, tapi mengeluarkannya penuh dosa dan maksiat. Sama-sama celaka di hadapan Allah. Makanya Nabi mengatakan sebaik-baiknya laki-laki adalah yang memiliki harta dan dipakai dalam keadaan beramal saleh. Itu sebaik-baiknya laki-laki. Dia punya harta dipakai dalam ketaatan kepada Allah. Dan ingat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau sudah bicara masalah harta, itu ada dua pembahasan besar. Yang pertama, sering-seringlah membantu orang lain. Dan Allah mengatakan, dan Nabi mengatakan, ittaqun nar walau bisikki tamrah. Selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun dengan berbagi bisikki, setengah biji kurma kepada saudara kalian. Kalau kita punya harta lebih banyak daripada itu, lakukan lebih banyak. Karena Allah mengatakan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian belum sampai pada puncak kebaikan sampai kalian menginfakkan harta yang paling kalian cintai. Itu tingkatan tertinggi, Pak. Tingkatan terendah dalam sedekah, menginfakkan sesuatu yang tidak kita butuh dan berlebih. Apalagi kita tidak suka. Contoh nih Pak ya, perbandingan orang bersedekah di masa kita, di masa Nabi jauh beda. Di masa Nabi orang bersedekah sesuatu yang paling mereka cinta dan di saat mereka butuh. Tapi ada orang lebih butuh daripada mereka, mereka keluarkan harta itu. Ini pujian kepada Ansar. Orang-orang Ansar itu membantu orang-orang Muhajirin padahal mereka butuh dengan harta itu. Tapi Muhajirin lebih butuh. Dan para sahabat dididik oleh Allah untuk mengejar surga dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh mengejar surga itu. Kita kalau lihat orang mengejar dunia, Pak, luar biasa kesungguhannya, Pak. Jam 4:30, jam 4 subuh udah keluar rumah. Berangkat tuh. Naik mobil, naik motor, mungkin naik di atas kereta, penuh, Pak. Untuk apa? Mencari dunia, mencari nafkah. Harusnya semangat kita mengejar akhirat, mengejar shaf yang pertama, mengejar membaca Al-Quran, itu lebih hebat daripada orang mengejar dunia. Ini shaf pertama ini, Pak. Ini jalan ke surga, Pak. Kata Nabi SAW, "Lau ya'lamuna ma fi shaffil awal." Kalau seandainya kalian tahu apa yang Allah siapkan untuk orang yang salat di shaf yang pertama bagi laki-laki, kalian akan datang ke rumah Allah dalam keadaan merangkak atau kalian mengundinya. Cuman kan tidak terlihat sekarang, Pak. Orang baru semangat salat di shaf awal kalau ada iming-iming dunia. Cobalah letakkan DKM di sini laptop 30 biji, orang mengejar shaf gitu, Pak. Ngejar dunia. Tapi kalau pahala lupa. Itu namanya iman, Bapak. Percaya kepada surga sebelum melihat surga, itu iman. Itu yang Allah minta di dunia. Dan orang yang percaya kepada Allah, percaya kepada akhirat, semangat beribadah setelah tahu ada akhirat, tidak berlaku imannya, Pak. Itulah orang-orang kafir. Lau kunna na'mal au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka minta pulang ke dunia tapi tidak bisa lagi. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mumpung Allah masih memberikan kita umur, Pak, memberikan kita kesehatan, jangan lupa dengan tujuan hidup. Ketika kita melihat sesuatu, kalau itu halal, jalan ke surga. Kalau itu adalah aurat wanita, jalan ke neraka. Begitu, Pak. Makanya kata Imam Ahmad rahimahullah, aku tidak pernah melangkah satu langkah pun
kecuali aku pastikan itu jalanku ke dalam surga. Ini orang yang paham dengan kehidupan akhirat. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ya. Kalau kita melihat juga, ya, orang-orang yang Allah masukkan ke dalam surga, mereka memiliki banyak sifat dunia, Pak. Ingat jamaah, untuk mendapatkan surga Allah, transaksinya di dunia, Pak, bukan di akhirat. Di dunia kita mengusahakannya untuk mendapatkan istana di surga, mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Hari demi hari itu cara kita mendapatkan surga. Kata para ulama, ya, tadi dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu ma la ainun ra'at. Surga itu saking indah tidak pernah kalian melihatnya. Dan Nabi mengatakan, ala inna sil'atallah ghaliyah. Sesungguhnya surga Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahi al jannah. Dan sesungguhnya sil'atallah, surga Allah itu benar-benar didapatkan dengan kesungguhan. Bangun malam itu penuh kesungguhan itu, Pak. Kalau orang yang tidak tahu dengan nilai surga, tidak mungkin dia bangun malam. Orang yang meninggalkan riba, di saat dia genting-genting dia tinggalkan riba. Orang yang meninggalkan pekerjaan yang haram karena Allah, itu berat, Pak. Nabi SAW mengatakan, man taraka syai'an lillah awadahu Allah khairan min. Salah satu sifat penghuni surga yang pertama, dia berani meninggalkan sesuatu karena Allah. Ada sesuatu yang membuat dia berbuat dosa, dia tinggalkan karena Allah. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, karena imannya, Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Itu jangan pernah ragu itu jemaah. Itu yang pertama. Beranilah meninggalkan sesuatu karena Allah. Kemudian yang kedua, sifat penghuni surga, Allah sebutkan dalam surah Al-Furqan, wa ibadur rahman yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba ibadur rahman, hamba-hamba yang Allah cintai, yang akan masuk ke dalam surga, berjalan di dunia ini dengan hauna, dengan penuh kerendahan. Orang yang sombong tidak akan masuk surga, Pak. Orang yang sombong berjalan di dunia ini tidak akan masuk surga. Dan kesombongan dalam agama definisinya dua. Kata Nabi, batarul haq wa ghamtun nas. Orang yang sombong dalam definisi agama, orang yang menolak kebenaran, itu orang sombong. Dan yang kedua, merendahkan manusia. Jadi orang sombong bukan orang punya rumah bagus. Di masa Nabi ada salah seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami senang memakai sendal yang bagus, pakaian yang mungkin indah. Apakah ini bagian dari kesombongan? Kan itu kesombongan. Sebagaimana Fir'aun, Qarun, iblis menolak perintah Allah dengan logikanya. Agama tidak bisa dengan logika, Pak. Karena logika yang pertama kali membuat iblis tidak mau patuh kepada Adam, itu logika. Apa logikanya? Ketika Allah menyuruh iblis sujud kepada Adam, kata iblis, khalaqatahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, Adam dari tanah. Api lebih baik daripada tanah, kata iblis. Logikanya iblis. Iblis tidak mau sujud kepada Adam dalam artian apa? Iblis tidak mau mentaati perintah Allah karena bermain dengan logikanya. Maka hati-hati, Pak. Kita ini sering menolak agama dengan logika kita. Padahal banyak dalam agama ini di luar logika kita. Maka sifat orang beriman yang pertama apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman adalah orang yang beriman kepada yang gaib, yang tidak terlihat oleh mata, di luar logika manusia. Tapi Allah Ta'ala alam bisawab.